Sempat saya mendaftar di HMI, ternyata di HMI itu tidak boleh selain agama Muslim. Perkenalkan, nama saya Karlianus Puasa yang biasa dipanggil Charlie. Saya masuk PMK dengan kondisi PMK saat itu masih keadaan vakum dan tidak banyak simpatisan untuk PMK. Walaupun dalam keadaan seperti itu, PMK saya termotivasi untuk bergabung untuk belajar bagaimana ormas Katolik. Awal dari saya masuk PMK karena termotivasi banyak teman-teman ormas, terutama HMI. Saat itu saya bergabung di organisasi di kampus yaitu Mapala, dan lama kelamaan saya juga pengen belajar seperti teman-teman HMI. Sempat saya mendaftar di HMI, ternyata di HMI itu tidak boleh selain agama Muslim. Oleh karena itu saya cari tahu tentang organisasi Katolik, ternyata ada nama PMK, tapi saat itu di Kendari dalam keadaan vakum. Dan saya menyampaikan salah satu kader mantan ketua juga namanya Eva Stefanus, untuk ketika ada informasi atau penerimaan dari PMGARI saya akan mengikuti pengkaderan PMGARI. Keadaan PMK cabang Kendari saat ini bagi saya sudah mulai bagus dan pengkaderan sudah mulai berjalan dengan baik, ya sama dengan zaman saya dulu. Pertama saya masuk di PMK itu keadaan PMK memang kondisi tidak punya sedikit. Kami hidupnya itu bebas dan tidak di kos masing-masing, dan kami hanya pertemuan saat itu di gereja, dan di gereja pun kami dibatasi. Tetapi ketika saya melanjut dan tinggal juga di gereja dan saya menjadi sekjen PMKRI, saat itu kami berusaha untuk membangunkan terutama kaderisasi agar PMK cabang Kendari bisa berjalan lebih baik. Setelah itu posisi saya menjadi sekjen itu dan ketuanya saat itu saudara Evan. Posisi itu adalah kami bagaimana menghidupkan sejarah PMK, bukan bicara masalah statement atau bagaimana pendidikan, tapi kami berusaha PMK itu ada dulu dari kevakuman. Setelah itu jenjang saya menjadi ketua dari kita adakan dan mulai berproses membangun jaringan dengan pemerintahan dan OKP-OKP lain, sehingga pada saat kemarin saya sampai dipilih sebagai Ketua Koordinasi Cipayung Sulawesi Tenggara. Bagi kami untuk PMK itu adalah penghargaan dari teman-teman Cipayung dan dukungan yang sangat baik, sehingga PMK dengan dukungan teman-teman Cipayung, PMI, GMNI, GMKI, HMI, KMHDI, LMND, dan beberapa OKP lain termasuk GPI dan GPF juga ikut terlibat dan mendukung PMK sehingga PMK menjadi besar untuk seperti saat ini. Ya, yang kami alami suka duka dan di cabang itu banyak sebenarnya, terutama dukanya itu ketika ada kegiatan agak sulit, tetapi dengan jaringan yang kami bangun sehingga dan setiap kegiatan itu banyak orang yang support dan simpatisan terhadap PMK khususnya saat ini. Sukanya bahwa PMK cabang Kendari itu selalu mengutamakan namanya fraternitas, apa-apa selalu namanya bangun kekeluargaan, apapun kegiatan-kegiatannya selalu kami sinergiskan, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan pandangan hierarki, pandangan senior, tetapi satu hal bahwa kami dari pengurus dan anggota itu selalu kompak untuk menjalankan bagaimana kehidupan organisasi menjadi lebih baik tahun PMK cabang Kendari. Ya, ceritanya saya sampai menjadi pengurus pusat, sebenarnya saya juga hanya ikut berproses dalam kegiatan nasional. Mungkin nama saya memang di PMK itu bukan lagi hal yang asing, sudah familiar karena banyak ikut kegiatan nasional dan banyak yang kenal saya, tetapi bukan sebatas itu sebenarnya. Tetapi mungkin ini adalah panggilan dari ketua dan organisasi, dan mungkin ketua menganggap bahwa saya bisa berkontribusi untuk PMK ini sehingga saya bisa digabungkan dan kepengurusan PMK periode 2020-2022. Bedanya kita di PMK di cabang dengan pusat sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman kalau kita bicara cabang, apalagi sebagai ketua yang memegang kekuasaan atau memegang bagaimana suatu keputusan dan menjalankan tanggung jawab itu semua berada kepada kita.
Tugasnya jadi ketua itu adalah ketika ada segala kegiatan itu pasti kita yang digaungkan. Tapi minusnya ketika ada hal-hal yang mungkin harus meminta pertanggungjawaban dari organisasi, pasti ketua yang dapat. Terus kalau yang saya saat ini baiknya ada di pusat adalah saya bisa membangun jejaring lagi atau komunikasi lagi internal atau eksternal secara nasional, bukan lagi akan berbicara dalam kompleks cabang. Minusnya di pusat itu mungkin kami masih banyak menyesuaikan, apalagi kami ini yang baru masuk lagi pengurusan pusat itu banyak menyesuaikan diri, apalagi kami yang daerah-daerah belum memahami situasi begitu banyak di ibu kota ini. Kami masih menyesuaikan sehingga kami bisa sinergis dengan OKP atau instansi-instansi yang lain sehingga bisa kita bekerja sama dan mengembangkan organisasi untuk kebaikan bangsa kita. Pesan saya untuk mahasiswa kenapa harus masuk PMGRI, satu hal adalah kita didasari dengan namanya Kristianitas, intelektualitas dan fraternitas. Ini adalah gabungan dari tiga komponen ini yang bisa mengingatkan kita bagaimana berkontribusi terhadap gereja dan bangsa. Ketika anak mahasiswa tidak bergabung atau dia menganggap itu penting, berarti dia memilih jalan yang lain untuk berkontribusi terhadap negara. Tetapi menurut saya atas membawa nama lembaga dan kekatolikan kita sebagai jiwa Kristianitas dalam menjalankan tugas dan amanah kita dalam berorganisasi, itu adalah hal yang paling penting bahwa Katolik punya kontribusi untuk negara. Hal yang minusnya mungkin teman-teman di masyarakat atau mahasiswa melihat kader PMGRI mungkin tidak menjiwai bagaimana sebuah organisasi kekatolikan, tetapi menurut saya itu tergantung kita bagaimana kita mengolah kita dalam satu organisasi. Dalam hidup kita ada dua pilihan, mau pilihan baik atau buruk. Menurut saya tinggal itu. Teman-teman yang bergabung di PMGRI memilih sendiri jalannya. Dua jalan ini akan diberikan kepada teman-teman. Dan banyak hal selain dua jalan yang kita banyak hal dalam dua poin ini yang kita akan kembangkan. Menurut saya ya ambillah yang baiknya sehingga teman-teman bisa berkontribusi dan menjadi baik, bisa mengembangkan ide-ide pokok yang cemerlang sehingga bisa berkontribusi bagi gereja dan tanda dari kita orang Katolik. Mungkin saya mengatakan kita harus tahu organisasi. Mungkin hanya saat ini saya benar di PMGRI, tapi sebelumnya saya juga benar di pecinta alam dan organisasi lain. Tapi kenapa saya harus mengajak teman-teman untuk berorganisasi? Karena di organisasi kita akan diajarkan banyak hal, terutama masalah manajemen, kepemimpinan dan hal yang lain, sehingga ide-ide dan mental kita itu tumbuh dan cemerlang sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu itu dengan hal apa saja kita sudah punya kapasitas untuk bertindak menjadi lebih baik. Sukses terus. Boleh saya pakai ya?